Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Jabbaru ya Qaharu, 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 ya Dzal Baqtis Sadid, ya Dzal Baqtis Sadid, ya Dzal Baqtis Sadid. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap berjuang demi agama Islam yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap setia kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan fondasi-fondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela setiap usaha untuk menghancurkan leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia,
Kemudian tadi panjenengan sudah dibaikat untuk menjadi pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang. Baikat pada pagi hari ini disaksikan oleh semua yang hadir, juga disaksikan langsung oleh malaikat-malaikat Allah. Oleh karena itu panjenengan tidak boleh berkhianat atas apa yang panjenengan sudah diucapkan tadi. Yang harus dilakukan tentunya yang pertama, kita memahami situasi dan kondisi saat ini dengan harus melakukan gerakan moral. Sekali lagi, dimanapun saya sampaikan, melakukan gerakan moral secara masif kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, khususnya lagi warga Nahdlatul Ulama, karena warga NU yang banyak menjadi korban. Warga NU yang banyak menjadi korban, saya tekankan. Apa yang harus Anda lakukan? Sampaikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Semarang, kepada warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, kepada umat Islam, bahwa nasab habaib itu tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu banyak oknum-oknum habib yang mengaku duriah Rasul, tetapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencaci maki para ulama, wakil presiden kita, kiai kita Ma'ruf Amin, Haji Ma'ruf Amin, dikatakan seperti babi. Presiden digoblok-gobloki. Menteri Agama dikatakan setan dan istananya dikatakan istana iblis. Ini jelas tidak patut dan tidak pantas dan bukan akhlak dari cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita beri pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang dalam kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi maupun kegiatan pengajian-pengajian, untuk tidak mengundang habib lagi. Mengundanglah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai lokal yang sudah jelas keilmuannya, yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kenapa tidak boleh mudah habib? Kita melihat banyak oknum-oknum habib yang dalam ceramahnya justru melakukan provokasi. Kita lihat sendiri, habib ceramah suruh rakyatnya masak begal, masak golok. Negara Indonesia aman kok suruh masak begal, masak golok. Ini tidak pas dan tidak pantas dan tidak tepat. Indonesia aman, ceramah kok memprovokasi, mengadu domba warganya untuk masak begal, masak golok, perang. Kedua, ada lagi habib yang dalam ceramahnya mengacung-acungkan senjata tajam di hadapan jamaah. Ini juga bukan karakter bangsa Indonesia. Undanglah kiai Nusantara. Kita lihat kiai Nusantara di dalam ceramahnya pasti adem, ayem, tentrem, bukan melakukan ujaran-ujaran kebencian, kemudian menjelek-jelekan bangsa Indonesia, menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara. Ini bedanya antara habib dengan ulama-ulama Nusantara. Kalau ulama Nusantara jelas, kiaian ulama Nusantara itu orang Indonesia asli yang beragama Islam. Sedangkan habaib orang Islam yang berada di Indonesia, artinya orang imigran. Sehingga orang-orang imigran kalau melihat Indonesia
kondisi sangat bahaya. Karena mereka kalau mereka bicara mengaku cucunya Rasul bisa memadamkan api Mongol, tapi kalau sudah membelokkan sejarah bangsa pasti harga diri kita akan terusik. Kita sebagai bangsa Indonesia akan tersinggung. Kita akan menghadapi mereka. Kemerdekaan bukan katanya perjuangan para orang-orang Yaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau tidak ada orang Yaman belum merdeka. Ini kan pengkaburan sejarah. Bahaya saudara-saudara. Pengkaburan sejarah itu sangat berbahaya. Manakala sejarah sudah kabur, sejarah sudah hilang, sejarah sudah sirna, disitulah kehancuran bangsa dan negara. Makanya kita harus hadapi bersama-sama. Ada pembelok-pembelok sejarah. Sejarah NU pun tidak luput dari pembelokan. Karena apa? NU sebagai tembok terakhir yang menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak akan mampu menghancurkan negara sebelum NU-nya hancur. Maka NU-nya pun diobok-obok oleh mereka. Oleh karena itu orang NU gak usah takut masuk PWI. PWI sama dengan NU, semua yang hadir dan berdiri depannya semua adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang berdiri depan ini atau Wahabi, tidak ada. Apalagi Khawarij sama sekali tidak ada. Semua yang berdiri depan adalah pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai tekad yang pertama menjaga marwah Nahdlatul Ulama, meneruskan perjuangan Wali Songo dan menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Boten sambeti. Apa menengok dari pengurus NU kemudian dipecat lah ini kan keberatan. Kemudian setiap hari membeberkan NKRI mana lagi. Tetapi ketika sejarah dibelokkan, mana suaranya? Kita harus bangkit. Saya pengurus NU, saya ketua Tanggidiyah pengurus NU Kabupaten Wonogiri dan wakil ketua PPNU Jawa Tengah. Saya berkata demikian karena apa? Apa tidak takut Pak Bapak kami dipecat? Mana dipecat? Saya tidak takut dipecat. Takut saya justru ketika saya menjadi pengurus NU kok tidak bisa berbuat banyak untuk menjaga, untuk melindungi para ulama-ulama NU. Itu yang saya takuti. Saya takut jadi pengurus NU manakala saya tidak bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Ketika negara kita sejarahnya dibelokkan, kita hanya diam saja. Ini yang saya takuti. Karena dampaknya akan jelas. Anak-anak kita ke depan pasti tidak akan tahu sejarah dan akhirnya menurunkan rasa nasionalisme kepada generasi muda. Kalau nasionalisme sudah turun, mereka tidak bangga menjadi warga Indonesia. Ini yang harus panjenengan ingat. Karena sudah berani membelokkan sejarah. Sudah membelokkan sejarah, tapi kemana-mana bilangnya jangan mau diadu domba. Yang mengadu domba Anda sendiri, bukan kami bangsa Indonesia. Dan mungkin bangsa Indonesia mengadu domba sesama anak bangsa. Saya ketika itu saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan gairah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang. Semoga segera bekerja. Satu lagi lupa saya tadi baru apa namanya, jangan mengundang abain. Kemudian dengan yang kedua harus meluruskan sejarah dan kemudian meluruskan sejarah Mahkamah Nusantara ini penting karena banyak di sana sini pemalsuan Mahkamah Nusantara. Ternyata pemalsuan Mahkamah Nusantara tujuannya adalah satu, uang dan uang. Ini yang harus diluruskan. Kasihan umat Islam usia warga NU tersesat, disesatkan oleh kelompok-kelompok yang membuat mahkamah palsu. Ini harus dihentikan ulah-ulah orang yang seperti ini. Insya Allah kalau panjenengan berjuang dengan ikhlas, Allah akan memberikan pahala sebagai amal perbuatan panjenengan besok di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kepada semua hadirin
izin diri mendengarkan lagu himne PWLS. Semua yang terlatih harap yang malih. Sallallahu Muhammad.